Kita masuk kepada firman yang kelima, ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, bimbinglah kami, tuntunlah kami. Ihdina, berilah kami petunjukmu ya Allah, as-siratal mustaqim, agar kami tetap di atas jalanmu yang lurus. Suatu saat di depan para sahabat, Rasulullah mengambil ranting pohon, lalu digaris lurus oleh Rasulullah. Digaris lurus. Set. Rasul mengatakan, di sini kalian. Di pangkal itu, ini kalian. Dan ini ridho surga Allah yang kalian inginkan. Ujungnya. Garis yang lurus ini, kata Rasulullah, adalah siratul mustaqim. Inilah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Rasulullah mengatakan, inilah Islam. Jalan yang lurus ini adalah Islam. Inilah Islam. Kemudian Rasul mencoret, menggaris ke kanan dan ke kiri. Set, 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 set. Wa hadhihi subulun mutafarriqah. Seperti ini, Pak. Dibuat oleh Rasulullah lurus, ya. Ini ridho Allah dan ini surga Allah yang kalian inginkan. Ini adalah kalian. Rasul mengatakan jalan ini adalah jalan yang lurus yang menyampaikan kalian kepada ridho Allah. Inilah Islam. Kemudian di garis sini dibuat lagi cabang kemari, dibuat lagi cabang kemari, cabang, 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 cabang. Rasul mengatakan ini adalah cabang-cabang yang menyesatkan. Jangan kalian ikuti cabang ke kanan, cabang ke kiri. Persimpangan jalan jangan kalian ikuti. Masalahnya, Pak, jalan ini bagi kita baru. Kita belum pernah menempuh jalan itu. Kemungkinan kita nyasar di antara cabang-cabang itu ada nggak? Pasti ada. Apalagi ada setan, kata Rasulullah. Fi kulli tariqin, fi kulli qari'ati tariq syaitan. Setiap di persimpangan jalan ada seekor setan. Yang yaqa'ud, dia duduk. Setannya duduk. Bertanya, bos mau kemana? Saya mau ke Anu. Oh, kalau itu bos ambil jalan kanan, bos. Saya orang tempatan, ngerti dengan tempat ini. Bos ambil jalan kanan ya. Seandainya kita tidak dibimbing oleh Allah, kita pasti akan mengikuti jalan kanan yang ditunjukkan setan itu. Dan ingat, Allah mengatakan setan itu ada berapa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal. Kami jadikan musuh-musuh para nabi itu dan yang mengikuti para nabi setan-setan manusia dan setan-setan jin. Yang paling bisa menyesatkan kita setan jin apa setan manusia? Kalau setan jin paling hanya merayu-rayu, Pak ya. Masuk ke hati kita dirayu-rayunya. Tapi kalau setan manusia bisa mengiming-imingi kita dengan jabatan. Bisa mengiming-imingi kita dengan fulus. Bisa mengiming-imingi kita dengan perempuan. Betul? Bisa bahkan bisa ngancam. Awas sampean, kalau enggak tak gerok leher kalian. Hah? Bahkan tak jedar kepalanya. Bisa ngancam, Pak. Setan manusia. Kalau setan jin enggak. Hanya wiswasus syayatin, ya kan? Hanya sekedar memberikan was saja. Digoda, dirayu, digoda, dirayu, digoda, dirayu, digoda, dirayu. Netes air. Kaum muslimin yang kami muliakan. Ya. Jadi ada setan yang duduk di setiap persimpangan ini. Dan ingat, Pak, bahasa setan itu memukau, memikat. Ketika dia menggoda Adam alaihissalam, kakek moyang kita, apa katanya? Inni lakuma minan nasihin
Oi Adam, oi Hawa, cukuplah saya yang terjerumus masuk keluar dari surga. Ya, silakan. Cukuplah saya, wahai Adam, wahai Hawa. Kalian berdua jangan ngikut ya. Inni lakuma minan nasihin. Saya kasih nasihat yang tulus untuk kalian, agar kalian selamat. Saya nyesal, tapi kalian jangan senasib dengan saya. Jadi ya, tolong ngikuti nasihat saya. Bahasa setan kayak gitu, Pak. Atas nama kasih sayang, atas nama nasihat, bukankah kita bersaudara? Dia nasihati kita, katanya, Pak. Padahal kita sedang digiringnya ke arah jalan yang sesat. Di sini kita butuh ihdina. Apa artinya? Bimbing kami Allah, tuntun kami. Tetap kami di atas jalan yang lurus. Menurut kita, kita sudah jalan yang lurus. Rupanya kita sudah menyimpang. Karena tulus kita minta pada Allah, ada aja cara dari Allah untuk mengembalikan kita ke jalan ini. Allah sadarkan kita bahwa kita sudah tidak benar. Kita sudah menyimpang. Dan ingat, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ihdina yang kita mintakan itu adalah Al-Quran was sunnah. Itulah yang petunjuk itu. Tunjukkanlah kepada kami, bimbinglah kami agar kami tetap di atas jalan engkau yang lurus. Bimbingan Allah itu sudah ada. Al-Quran. Al-Quran, ini bimbingan Allah. Hidayah nih, kitab Hudan. Hudan, petunjuk, pembimbing manusia. Sekali saya baru berjalan dari sini ke arah Jawa, Pak. Alhamdulillah, saya dibekali oleh pemerintah atlas resmi yang baru mereka keluarkan. Insya Allah, apa kata pemerintah? Pak Ustadz, kalau jalan lewat jalur lintas ini yang Bapak Ustadz tempuh ya. Siapapun yang ingin menyesatkan Ustadz di jalan, rujuk kembali kemari Ustadz. Kalau ternyata bukan menurut jalan yang sudah kami buatkan, sesuai dengan peta ini, Ustadz jangan dengarkan rayuannya. Mungkin sesekali kita mungkin agak menutup atlas kita. Kemudian kita ada di persimpangan. Kita iseng nanya orang, Pak, jalan yang benar mana Pak? Ke oh, sini katanya. Kita putar, tapi agak ragu hati kita, buka langsung petanya. Oh enggak gitu, balik lagi ke belakang, ya kan? Kemudian yang benar tuh lurus, kan begitu. Ini gunanya ada peta. Atau minimal tanyakan kepada polisi resmi jalanan. Polisi jalan, ya. Pak polisi, selamat siang Pak polisi. Siang. Pak, jalan ke mana Pak? Oh, lurus. Kalau yang tadi ditanya kemungkinan kelompok geng perampok, ya kan? Yang pura-pura kadang-kadang pakai jenggot. Kadang-kadang kalau perlu pakai topi haji. Kalau perlu pakai pakaian Pak Kiai, ya, menyesatkan kita. Seolah-olahnya taat, seolah-olahnya zikir, seolah-olahnya salawat, seolah-olahnya Al-Fatihah segala macamnya, ternyata mengarahkan kita kepada ajaran yang menyesatkan. Tapi ada panduannya, Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita, ini nggak benar nih, nggak ada kok di Al-Quran, nggak ada kok di hadis, amalannya kayak gini, akidahnya kayak gini, maka kita bisa menolak. Inilah gunanya ihdina. Sebenarnya kaum muslimin, petunjuk Allah itu sudah ada, yaitu Al-Quranul Karim. Inilah petunjuk Allah itu, sudah ada. Al-Quranul Karim, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin jalan yang lurus, pakai ini. Sudah ada, tergantung mau nggak mempelajarinya. Mau nggak kita duduk di majelis ilmunya. Orang ingin dapatkan hidayah, dia tidak mungkin mendapatkannya hanya duduk di rumah saja. Dia harus datang ke majelis ilmu. Yang di situ dibedah ayat-ayat Allah, di situ dibedah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu dia akan mendapatkan hidayah. Satu ayat dari Al-Quran Pak adalah hidayah. Tambah lagi ayat yang lain, dah 2 hidayah. Tambah lagi ayat yang lain, dah 3 hidayah. Semakin banyak ayat yang dipelajarinya, semakin banyak hidayah atau petunjuk yang didapatkannya. Nah, dia amalkan atau tidak? Kalau tidak diamalkan, dia keledai, kata Allah. Kalau tidak diamalkannya, dia keledai. Di surat Al-Jum'ah ayat kamathalil himar yahmilu asfara. Surah Al-Jum'ah ayat yang kelima.
Orang yang berilmu ilmunya ada tapi nggak diamalkan, keledai. Jadi kalau begitu berilmu, amalkan. Ihdina, bimbing kami ya Allah. Allah sudah katakan, Allah sudah janjikan, kami akan bimbing kalian. Buka surat An-Nisa. Lihat di ayat yang surat An-Nisa surat yang keempat. Ayat yang ke-6 68, 69. Di ayat ini Allah berfirman, kan kita minta nih, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawaban Allah pada ayat itu, ihdinas siratal mustaqim. Jawaban Allah pada ayat itu, wala hadainahum siratan. Dan ini ihdinas siratal mustaqim, dijawab oleh Allah, wala hadainahum siratan mustaqimah. Dan sungguh benar-benar pasti kami akan membimbing mereka agar mereka tetap di atas jalan yang lurus. Nabi mengatakan umatku dalam Islam ini terpecah menjadi 73 golongan. 72 sesat menyimpang masuk neraka. Satu saja yang lurus dan benar. Ya Rasulullah, yang manakah yang lurus dan benar itu? Rasul mengatakan yang benar-benar berpegang erat dengan apa yang aku dan para sahabatku berpegang erat, yaitu Al-Quran dan Jadi kaum muslimin, kitab hidayah itu Al-Quran. Hudan wa rahmah. Kitab petunjuk, kitab hidayah itu Al-Quran. Percuma, ya Allah beri hamba hidayahmu, ngaji pemalas. Sama dengan kita minta rezeki, Pak. Ya Allah berilah hamba rezeki, tapi di rumah aja. Mbok ya kerja. Mungkin sesekali ya datang orang ke rumah, bawa roti, ya. Sesekali orang datang berkunjung ke rumah kita bawa pisang. Sesekali. Yang benar itu kalau kepengen dapat rezeki, pergi ke pasar sana. Cari dengan caranya yang benar. Pasti Allah kasih rezeki. Dan hidayah juga seperti itu. Hidayah itu nggak datang orang antarkan ke rumah, Pak. Dia harus dikejar, dia harus cari, dia harus begitu. Ini majelis hidayah namanya. Majelis hidayah karena di dalamnya diuraikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari enggak tahu kita jadi tahu. Dari lengah kita jadi bangkit kembali dan sadar. Ibarat Allah. Dan sungguh benar-benar kami akan bimbing mereka di atas jalan yang lurus. Kita ini butuh, Pak. Ihdina, bimbing kami. Ini menandakan betapa, ini sisi yang lain ya, betapa kita ini lemah. Kita tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa menyelamatkan diri kita atau menyelamatkan orang lain. Hidayah itu, Pak, sesehebat apapun seorang ustadz menyampaikan kajian, bisa menangis orang dibuatnya. Ustadz ini hanya seorang pengantar di antara pengantar-pengantar risalah Allah. Hidayah bukan ustadz itu yang punya. Bukan di tangannya. Makanya ada kalimat ihdina. Berilah kami hidayah. Kepada Allah langsung minta, Pak. Hidayah itu Allah yang punya. Nabi Muhammad lidahnya, bahasanya nomor 1 di seluruh jazirah Arab. Tidak ada yang lebih santiang, tidak ada yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad dalam berbicara, Pak. Kosakatanya indah, susunan bahasanya menakjubkan, menawan. Apalagi dia sangat terkenal dengan baligh, orang yang sangat kuat dalam menyampaikan kata-kata. Tetapi pamannya sendiri bisa nggak dapat hidayah oleh beliau? Enggak. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ai Muhammad,
engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Enggak bisa. Hidayah itu bukan di tanganmu, hai Muhammad. Hidayah itu di tangan kami, kata Allah. Hidayah itu di tangan kami, hai Muhammad. Makanya kita butuh kepada Allah minta hidayah, bukan pada manusia. Saya kalau udah bicara dengan ustadz ini, saya yakin ustadznya akan bisa melunakkan hati orang tua saya. Lah, seolah hidayah itu ada di tangan ustadz. Salah itu. Boleh kita, ustadz, tolong beri nasihat orang tua saya. Semoga lewat kata-kata ustadz Allah turunkan hidayah kepadanya. Kan begitu. Sejak saya ngaji sama ustadz itu, saya sekarang ini sudah seolah sang ustadz itu yang pegang urusan hidayah. Mestinya dia bersyukur pada Allah bahwa selama ini yang memberikan dia hidayah adalah Allah, bukan ustadznya, bukan gurunya. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.